warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Hilmi Novalia, NIM T2018-8058 dari kelas Biologi 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkecambahan. Apa itu perkecambahan, proses-proses perkecambahan, dan apa saja tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio pada biji menjadi tumbuhan baru. Nah, biji di sini merupakan proses perkembangbiakan pada tumbuhan dewasa. Nah, ada beberapa biji yang diselimuti oleh daging yang tebal. Pada buah misalnya mangga, pepaya, dan lain-lain. Dan ada juga biji yang hanya diselimuti oleh kulit yang kaku seperti padi, gandum, dan lain-lain. Nah, biji akan mulai tumbuh apabila dia terlepas dari pohon inangnya. Nah, dan berkecambah apabila dia mendapat asupan air. Karena struktur biji itu kering dan kadar airnya sedikit. Jadi untuk melakukan proses perkecambahan dia membutuhkan air. Nah, proses perkecambahan di sini apa? Proses perkecambahan ialah dimulai dari masa di mana biji akan mengalami masa dormansi. Masa dormansi. Masa dormansi ialah masa inaktif pada biji, di mana biji akan aktif kembali. Nah, di mana biji bisa aktif kembali? Di dalam biji kan ada embrio. Nah, embrio di sini akan menyerap H2O. H2O itu dari mana? Bisa dari air hujan, dari lingkungan sekitar, dari yang kita siram. Mungkin kita tanam biji tersebut. Nah, penyerapan di sini dinamakan imbibisi. Nah, imbibisi ini adalah penyerap biji, menyerap air. Itu dinamakan imbibisi. Nah, setelah embrio ini menyerap air, lalu akan mengaktifkan hormon gibralin. Nah, hormon gibralin di sini ialah hormon yang membantu biji menjadi tumbuhan baru. Nah, lalu setelah hormon ini membantu, hormon ini juga mengaktifkan sel-sel yang ada di dalam biji. Nah, sel-sel tersebut ialah akan menghasilkan enzim amilase nih, di sini. Nah, enzim amilase di sini akan menghasilkan pati. Nah, setelah menghasilkan pati ini akan terpecah. Nah, terpecah menjadi gula. Setelah menjadi gula ini akan diserap oleh embrio. Gula di sini berfungsi sebagai energi untuk proses perkecambahan. Nah, setelah dia mendapat gula, dia akan mulai muncul tunas, mulai muncul akar. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang proses perkecambahan. Lebih singkatnya tuh seperti ini. Dia menyerap H2O. Setelah H2O terserap, lalu mengaktifkan hormon gibralin. Setelah hormon gibralin aktif, akan mengaktifkan sel-sel yang ada di dalam biji. Lalu di dalam biji ini sel-sel itu akan menghasilkan enzim amilase. Nah, enzim amilase akan menghasilkan pati, dan pati tersebut akan dipecah menjadi gula. Gula diserap oleh embrio. Tadi proses-proses perkecambahan. Nah, kan prosesnya tadi sudah. Sekarang kita akan membahas apa saja tipe-tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama hipogeal, dan yang kedua epigeal. Nah, apa perkecambahan hipogeal? Nah, perkecambahan hipogeal adalah kondisi di mana katiledon tidak ikut terangkat oleh tanah saat proses perkecambahan. Jadi katiledon itu tetap di dalam tanah seperti ini. Ini proses perkecambahan hipogeal. Nah, ini katiledon. Katiledon di sini tidak akan ikut ke atas tanah. Jadi katiledon tetap di dalam tanah. Jadi yang tumbuh itu hanya batang dan daun saja. Nah, contohnya itu padi, biji jagung, itu, dan lain-lain banyak sih. Nah, yang kedua ialah perkecambahan epigeal. Nah, perkecambahan epigeal ialah kebalikan dari perkecambahan hipogeal. Nah, jadi
katiledonnya itu ikut terangkat. Seperti ini katiledon, setelah dia mendapat gula sebagai energi tadi, perkecambahan, lalu dia akan mulai berakar, lalu bertunas. Dan katiledonnya itu ikut terangkat bersama batang dan daun. Nah, saat akan melalui proses pendewasaan pada tumbuhan atau tanaman, dia akan terlepas dengan sendirinya. Contohnya tuh pada kacang hijau. Tahu kan tumbuhan kacang hijau? Kalau tidak tahu ke rumah saya. Nah, seperti itu. Contohnya yaitu tadi kacang hijau. Nah, itu tadi pengertian kecambahan, proses perkecambahan, dan apa saja tipe-tipe perkecambahan. Apabila banyak kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.